Ya tidak detail tentu saja ya, tetapi memberi wawasan dulu. Detailnya tadi sekali lagi di minggu ke-9 sampai 6. Nah, yang ketujuh, karena gambar sekarang sudah menggunakan teknologi komputer ya, gambar diwujudkan tidak kan nggak pakai freehand ya, tangan ya. Tugas besarnya dulu sebelum online pakai tangan deh. Kalau nggak pakai tangan nggak lulus, harus digambar pakai tangan. Ya, jadi biasanya saya suruh gambar pakai milimeter blok dulu, kertas milimeter itu, supaya kalau salah nggak diusek-usek. Tapi ada mahasiswa yang langsung gambar di kertas yang sudah di kop dulu, dikasih kop. Begitu salah, hapus, sobek kertasnya. Padahal udah ngekopi, buang waktu kan. Ganti kertas, salah lagi, soek lagi, ganti kertas. Jangan, ya. Di sketch dulu di dalam lembar yang milimeter. Kalau sudah fix desainnya fix, ya 80% fix lah, baru dipindah ke gambar yang akan dipresentasikan itu. Dulu sebelum online, dan setelah online ya apa caranya? Wah, berdebat itu dosen-dosen ini. Dosen saya berdebat, nggak bisa, harus tetap submit, dikirim pos. Dulu kan masih sementara ya pandeminya ya. Tahun pertama itu kan dipikir nggak akan lama kan. Allah paling 3 bulan selesai. Maka ya sementara dikirim aja. Dulu ada yang minta dikirim. Ada di tahun lalu. Jadi dikirim pos gitu, atau dibawa ke rumah dosennya. Ada itu. Tapi lama-lama kok pandemi nggak selesai-selesai ini. Mosok gitu terus. Ya sudah diizinkan pakai AutoCAD. Karena sebenarnya tidak diizinkan pakai AutoCAD. AutoCAD harus punya kemampuan. Maaf, CAD ya. CAD itu harus punya kemampuan. Tetapi tidak untuk pemahaman. Kalau belajar harus pakai gambar, supaya ada proses pembelajaran. Karena kita sedang belajar, bukan sedang mengerjakan proyek. Kalau sedang mengerjakan proyek, boleh pakai CAD. Ya. Tetapi ya sudah, boleh pakai CAD. Akhirnya sekarang disetujui pakai CAD. Nah, sebab CAD itu proses pembelajarannya berat deh. Kenapa? Copy paste-nya gampang sekali. Terus library-nya kuat CAD itu, sehingga kalian tidak punya rancangan. Sekarang banyak arsitek-arsitek itu desainnya kelihatan bagus, tapi aslinya tidak original, tidak desain dia sendiri. Kenapa? Dia tinggal masuk, ambil library itu stok apapun di situ. Oh, jendelanya coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Jadi nggak original. Banyak sekarang gitu arsitek. Kalau pakai CAD, akhirnya creativity kacau. Jadi langsung 3 dimensi. Seperti itu. Jadi menggunakan CAD itu ada kelemahan, kita tidak punya proses pembelajaran dan creativity. Tidak ada. Makanya di kelas, di kampus-kampus di US sekalipun tidak boleh pakai CAD. Di kampus-kampus modern dunia itu nggak boleh pakai CAD. Ya ada mata kuliah CAD, ada mata kuliah komputer itu ada. Tapi untuk belajar menggambar teknik nggak boleh pakai CAD, harus pakai freehand, ya. Pakai tangan, ya. Supaya di situ paham, hitung kan harus hitung. Nggak harus pakai ngitung deh gambar teknik. Lo kok pakai ngitung panjang gambar? Oh iya, contohnya kamu gambar pipa dari kloset, tahu kloset ya? Saya gambar nih. Saya gambar share. Nah ini, Anda tahu kloset ya? Tempat keong tuh loh. Ini septic tank, ya. Buangannya ya. Ini kloset. Ini septic tank. Nah ini kan gini toh, ada pipanya toh. Nah ini harus hitung ini, pakai kalkulator. Ini berapa elevasinya? Ini harus berapa derajatnya? Berapa derajat? Ya. Kalau pakai standar 5 derajat misalkan, maka di sini harus berapa? Ketemu berapa? Kan harus dihitung. Menggambar teknik itu juga menghitung, tidak hanya gambar. Gitu ya. Hati-hati loh ya, tidak hanya gambar. Seringkali orang berpikirnya, oh, ya,
orang seringkali berpikirnya gambar, ya gambar saja. Oh tidak, karena yang digambar itu harus ukurannya pasti jelas gitu, karena kalau salah kan ya dibangunnya salah, maka dihitung, pakai ngitung juga. Tidak hanya itu, tidak hanya pemipaan, elevasi itu juga harus dihitung. Oke, gitu ya, itu menggambar dasar-dasar menggambar teknik bangunan sipil. Yang nomor 7, dasar-dasar CAD dan BIM. CAD itu adalah komputerisasinya, jadi menggambar menggunakan komputer. Beberapa bentuk CAD-nya akan saya sampaikan nanti. Nah, kalau BIM apa? BIM itu Building Information Modeling. Itu juga banyak salah paham. Orang berpikirnya Building Information Modeling itu building-nya itu kata-kata bangunan gedung. Bukan. Building-nya itu to build. Jadi Building Information Modeling itu membangun gitu. Membangun model informasi. Jadi tidak harus bangunan. Nah, kebanyakan orang berpikirnya BIM itu building-nya itu building bangunan. Padahal tidak harus, BIM itu nggak harus bangunan. Building, tapi to build ya. Nah, itu kalau building informasi modeling ada sistem, kesatuan sistem. Jadi bukan software. Kalau CAD itu bisa software-software tertentu gitu ya. Kalau building information itu satu sistem yang mengumpulkan software-software. Maka kalian harus mengenali banyak software. Karena BIM tidak ada softwarenya, ya softwarenya software yang terpisah itu dijadikan satu, diintegrasikan di situ. Ya. Untuk apa? Ya tergantung dari dimensinya atau skalanya. Itu kata-kata dimensi juga saya nggak sepakat dengan BIM. Akhirnya membuat orang bingung. Harusnya skala. Artinya yang paling dasar itu ya hanya menghitung biaya waktu misalkan. Sampai energi yang terakhir, sampai yang paling tinggi adalah dimensi yang paling tinggi. Sekarang ada yang 6, ada yang 7 kalau memasukkan kolaboratif. Artinya bagaimana setiap engineer, arsitek, sipil itu juga bisa melibatkan diri dalam desain secara otomatis di dalam BIM. Itu yang paling tinggi. Tapi juga menghitung energi. Kalau biaya waktu itu ada di bawah ya, di level di bawah, dimensi berapa, 3 atau 4 itu. Itu secara otomatis. Jadi kalian menggambar aja, biaya, itu integrasi software ya. Jadi kita gambarkan satu sistem tertentu atau kolom balok tertentu, materialnya sudah ada inputkan, masukkan, nanti dia akan mengeluarkan langsung informasi tentang biayanya berapa. Anda nggak usah ngitung biaya gitu. Si BIM sudah akan menghitungkan berapa biaya. Waktu juga bisa. Kita input beberapa variabel waktu, dia akan mengeluarkan network planning-nya dan variabel waktunya. Itu BIM secara otomatis. Integrasi dari sistem-sistem, sebuah sistem yang mengintegrasikan sistem-sistem melalui software-software itu. Beda dengan CAD. Kalau CAD memang ya CAD biasanya 2 dimensi kan, dalam bentuk CAD kan 2 dimensi. Memang gambarnya bisa 3 dimensi CAD-nya. Tetapi kan penyajiannya 2 dimensi. Kalau BIM disajikan bisa tidak hanya dengan 2 dimensi. Kalau kalian jalan-jalan ke proyek, ada yang itu juga saya tunjukkan nanti di minggu depan ya, inovasi itu di Forest City. Forest City itu sebuah proyek besar. Aku taruh minggu depan. Forest itu satu proyek besar di dunia, miliknya Cina. Itu secara politik itu dia menyebarkan satu permukiman yang sangat luas. Nah kalau di Jakarta ada, tapi di yang besar di Asia itu di antara Singapura dan Johor. Itu dia menggunakan teknologi BIM yang sangat advance. Misalnya menggunakan prisma. Jadi tidak hanya 3 dimensi, bisa diputar itu. Anda bisa melihat dalam-dalamnya langsung secara detail. Nah sebenarnya itu juga kayak apa ya? Virtual reality kan juga bisa ya, masuk. Tapi virtual reality yang sangat detail. Yang sangat detail. Jadi dasar-dasar CAD dan BIM itu kira-kira minggu-minggu akhir lah ya. Pengantar sekali lagi ya, supaya dia memahami. Nanti desain detailnya di setengah semester kedua.
Minggu ke-8 baru sampaikan resume dan evaluasi. Jadi ini 8 minggu perkuliahan ya, yang akan saya berikan kepada kalian semua. Rencana dari perkuliahan menggambar bangunan sipil untuk setengah semester pertama. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Sekali lagi ya, ini mata kuliahnya bukan mata kuliah konstruksi atau struktur atau bukan, tapi mata kuliah teknik untuk menggambar. Ya. Menggambar teknik, bukan teknik. Ya teknik untuk menggambar teknik pada bangunan sipil. Jadi keterampilan, skill menggambar Anda yang menjadi tujuan utama dari mata kuliah ini. Makanya mata kuliah ini, ya kita masuk ke materi pertama, pengantar perkuliahan. Kalau pengantar materinya kan sudah tadi ya, barusan sudah cukup banyak ya. Sekarang pengantar perkuliahan. Jadi kuliah kita 3 SKS. Karena kalau ada tugas besarnya itu 3 SKS. Tujuannya pasti sampai skill, keterampilan, kemampuan. Tidak hanya memahami, lebih dari memahami. Ya. Tidak hanya mengerti itu paling dasar ya. Oh saya ngerti Pak, tapi nggak paham. Lebih dari paham, Anda terampil. Makanya tugas besar. Ya. 3 SKS, 2 SKS kuliah, 1 SKS tugas besar. Sehingga target akhirnya adalah kalian semua terampil di dalam menggambar teknik. Bukan menggambar pemandangan, bukan, menggambar teknik. Tekniknya apa? Teknik bangunan sipil. Bagaimana bangsa? Tapi menggambar teknik. Ya. Jadi nanti ada disebut denah, potongan, tampak itu apa sih? Kalau denah itu denah itu potongan semua. Potongan dari atas 1 meter dari bawah, dari lantai, dari tanah itu potong. Terus juga dari atas, itulah denah. Nah, itu macam-macam nanti kita pelajari. Pokoknya skill atau keterampilan. Jadi harus terampil tapi dalam bangunan sederhana. Nah, yang 3 SKS kan ya. 2 SKS kuliah dibagi dalam banyak kelas. Ada dosen di situ. Ada rata-rata 2 dosen. 1 mengajarkan ilmunya, 1 mengajarkan keterampilannya. Lalu ada asisten dosen untuk yang 1 SKS. Masing-masing mahasiswa dapat asisten sendiri-sendiri. Kalau belum dapat asisten, segera diminta. Karena nanti ada asisten masing-masing. Jadi 1 asisten itu 4-8 mahasiswa. Nah, itu konsultasi sendiri di luar jam kuliah. Ya. Tidak ada jadwalnya di prodi. Harusnya dibuat jadwal. Kalau 3 SKS itu kan harusnya 2 kali pertemuan. Tapi di menggambar bangunan sipil, itu karena kuliahnya 2 SKS, terus yang 1 SKS dianggap tugas. Padahal itu adalah bagian dari mata kuliah MBS. Itu tidak diberi jadwal. Lucu ya, harusnya ada jadwal ya, supaya ada asistensi lah. Nah, kalau tidak diberi jadwal, maka terserah asistennya masing-masing. Terserah mau kapan, bebas asistennya. Mau Jumat, mau kapan pun, silakan, tergantung dari asisten. Nah, nanti tugas besarnya ada tugas, nanti Anda memilih. Ya. Kalau saya asisten, mahasiswa yang memilih. Saya kasih gambaran, pilihannya itu apa, lalu dia memilih. Tapi tidak semua asisten memberi kesempatan mahasiswa memilih. Bisa dipilihkan oleh asisten. Ya. Nah, kalau itu bisa ya ada yang dapat sulit, ada yang dapat tidak sulit, karena sistem itu kan ada yang sulit dan tidak sulit. Misalkan Anda diminta pada tanah yang keras, maka pondasinya nggak rumit. Tapi kalau Anda diminta mendesain pada tanah rawa-rawa, itu rumit itu. Rawa-rawa ya, tambah pusing ya. Kan nggak bisa pondasinya pakai pondasi rawa-rawa. Itu macam-macam. Itu silakan ke masing-masing asisten. Nah, untuk perkuliahan itu dosennya keilmuannya. Biasanya asisten tidak mengajarkan, asisten tidak ngajari lagi. Jadi jangan bertanya tentang ilmunya pada asisten. Ilmunya pada dosen. Misalkan Pak, gambar sambungan kuda-kuda di mana?
itu tanyalah pada dosen mata kuliah, bukan pada asisten. Asisten mengoreksi saja. Jadi ditanyakan. Sebab ya ada asisten yang mau ngajarin ada, tapi secara umum asisten tidak akan ngajari lagi. Dia hanya meminta dan ngoreksi, meminta ngoreksi gitu. Nah, Anda tanyanya ke dosen perkuliahan. Jadi sekali lagi ini mata kuliah 3 SKS, tetapi dipisah. 2 SKS-nya adalah kuliah, 1 SKS-nya tugas. Tapi nilainya jadi 1. Itu loh jadi masalah. Nanti nilai mata kuliahnya itu jadi 1, 3 SKS, bukan 2 SKS. Terdiri dari tugas besar dan perkuliahan. 30% tugas besarnya. Sekantor ada 30, ada 35%. Jadi begitu. Tidak seperti mata kuliah kayak misalkan PWK ya, TPK, teknik pengambilan keputusan. Ada yang ngambil juga ya, kira-kira ada yang ngambil ya kelas ini. Itu 3 SKS, langsung 2 kuliah, 2 hari. Jadi hari Sabtu, hari kedua, 100 menit dan 50 menit. Gitu ya, supaya nanti nggak bingung kalian tuh, ini gimana nih? 3 SKS untuk 2 SKS sebenarnya. Ya ini 3 SKS. Kuliahnya 2 SKS, tugas besarnya 1 SKS. Ya. Kan nggak ada mata kuliah tugas besar. Dia menyatu. Dulu ada kurikulum lama, mata kuliah tugas saja. Tapi sekarang dijadikan 1. Jadi 2 dan 1. Oke, ada pertanyaan? Saya tidak punya aturan apa-apa, kecuali 1 tadi ya. Pada saat absen, tolong dinyalakan videonya. Di luar itu silahkan. Kalau terlambat, saya nggak ada aturan. Cuma saya mengharapkan. Harapan saya supaya jangan terlambat. Eman ya, karena kalau terlambat, masuknya bisa belakangan, karena saya admit belakangan, atau ya. Tapi saya nggak punya aturan. Saya hanya punya aturan 1 tuh. Pada saat perkenalan, absensi Anda harus menyalakan. Tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita buka sedikit sampai menghabiskan waktu nanti sampai jam 12.40 ya. Ada 14 menit. Kita ke pengantar bangunan sipilnya. Kita buka. Jadi minggu depan kita bisa lebih banyak menonton film. Ya, karena beberapa pengetahuannya sudah kita rangkap di sini. Ya. Waktunya pendek sekali, 100 menit. Ini saya baru menjelaskan berapa, sudah mau habis waktunya. Baru menjelaskan sedikit. Oke. Sebentar ya. Kita mulai dari awal. Construction ya, konstruksi, properti dan civil work. Kenapa ada properti? Karena lokomotifnya itu adalah properti kalau sipil, kebanyakan ya. Tidak hanya properti, bisa juga oil and gas. Kita nggak ada, kita ini gerbong, istilahnya gitu. Kita nggak bisa membuat sendiri. Tiba-tiba ada mall, ada apartemen, ada jembatan, nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang meminta kita membuat itu. Mall itu kan ada properti, ada kebutuhan untuk mall, mau bikin mall, properti yang merencanakan. Nah kita yang mengerjakan construction-nya. Tidak ada konstruksi sendirian jalan, nggak ada. Nggak ada. Pasti dia digeret oleh satu industri tertentu. Kalau kita, construction kita ini, yang paling besar adalah properti. Kalau propertinya tumbuh, maka construction tumbuh. Jadi kalau properti sekarang surut, konstruksi surut juga. Nggak ada konstruksi baru, kecuali menyelesaikan construction lama. Atau konstruksi yang sekarang untuk pandemi. Propertinya kan surut sekarang. Jadi nggak ada. Tapi sekali lagi tidak hanya properti. Minyak juga bisa. Oil and gas, misalnya ada gambarnya ini kan oil and gas.
Itu tidak bisa orang bikin oil and gas tanpa konstruksi dan civil work, nggak bisa. Pasti ada civil work-nya. Ya, ini besinya, ini kan fondasi itu civil work. Tetapi kalau nggak ada oil and gas, civil work juga nggak ada. Kalau nggak ada proyek oil and gas baru, nah kita ngapain? Kamu ngapain bikin tangki-tangki, Pak? Ya, tak bikin aja. Ya, oil and gas nggak bikin, kita bikin nggak bisa. Itu makanya kita ini gerbong gitu ya. Ngikut lokomotifnya. Kalau lokomotifnya berhenti, kita ikut berhenti. Itu loh yang berat ya. Lokonya berhenti, ikut berhenti. Mau nggak mau seperti itu. Nah, lokonya itu tadi yang paling besar properti. Jadi begitu properti surut, construction, civil surut. Oil and gas itu kedua, cukup besar. Dan pertambangan itu besar sekali pekerjaan civil dan construction-nya. Ya. Infrastruktur ya, yang lain itu juga banyak. Ya, Pak Jokowi masih kita beruntung ya, Pak Jokowi masih banyak proyeknya. Kalau enggak berhenti semua. Kalian lulus tidak pada kalian masih lama ya. Harapan pokoknya harap berdoalah pandemi cepat selesai. Kalian lulus pandemi sudah nggak ada. Sehingga proyek sudah jalan. Kakak kelas Anda kan agak bingung. Masuk kemana? Ya syukurlah proyek-proyek masih ada yang jalan kan. Konstruksi kan tidak masuk masuk yang di stop ya. Dia masuk kritikal kan. Sehingga boleh jalan. Masih ada kehidupan. Ya kalau enggak ada kehidupan orang sipil construction. Ibu kota baru, saya secara pribadi ada kritik juga secara kritis yang memang tidak 100% harus seperti itu, kita bisa mendiskusikan dengan lebih baik. Tetapi dengan diteruskannya keputusan ibu kota baru itu membuat dalam tanda kutip lah dapurnya orang sipil itu ngebul lagi gitu. Nah kalau itu di stop juga, kalian kemana? Iya kan? Proyek-proyek masuk di stop, waduh, berat ya. Sekarang masih, karena kebijakan pemerintah sekarang yang 50-50 kesehatan memang agak lama sembuhnya, tapi itu juga ada sisi positifnya, yaitu membuat lapangan pekerjaan tetap atau industri tetap berjalan. Suka tidak suka kan begitu. Baik, itu maka kita harus kenal properti ya, sedikit ya, loko-loko yang utama itu ya, loko paling besar dari construction. Apa saja itu properti? Itu ada residensial hunian. Jadi hunian itu kayak real estate yang pertama ya, landed cost. Begitu real estate tumbuh, wah, construction tumbuh sudah. Itu besar sekali nilainya ya, properti. Maksudnya nilai uangnya, sehingga banyak sekali orang bisa hidup dari satu kegiatan properti residensial. Apalagi yang high rise ya, kita masuk. Jadi saya lihat, sampaikan dulu ya, ada residensial, komersial, industrial, special purpose. Nah, kita lihat dulu satu persatunya di sini. Residensial tuh ya. Misalkan kalau yang family house itu kan landed house tadi ya. Nah, ini yang high rise, apartemen, kondo. Anda tahu satu tower apartemen itu triliun, deh. Triliun itu uang yang terlibat di dalam satu tower apartemen. Bayangkan, satu tower, developer bikin tower, berapa construction hidup, ya kan? Orang sipil hidup maksudnya, ya nggak sipil aja ya, tapi seluruh konstruksi. 1 triliun itu. Kontraktor utama, kontraktor spesialis, interior, macam-macam. Kolam renang, itu kolam renang miliaran. Luar biasa ya. Itu residensial. Yang kedua apa? Yang berikutnya apa? Office, perkantoran. Di Indonesia tidak terlalu banyak ya, tetapi tumbuhnya perkantoran, bangunan perkantoran itu kan mendorong industri konstruksi. Ya. Tidak terlalu banyak di sini. Nah, yang cukup banyak di Indonesia adalah retail juga, retail property. Retail itu penjualan eceran. Ada mall, ya. Begitu ada mall satu dibuka, mall itu triliunan untuk membangun mendevelop sebuah mall. Mall dari 0 sampai dia itu berjalan, itu triliunan. Disitulah construction masuk di situ. Lalu industrial property di Indonesia juga tidak banyak kawasan industri. Padahal kawasan industri itu adalah suatu moga-moga besok ingat saya putarkan juga industrial property. Itu sipil kuat sekali di situ.
industrial property. Karena di situ satu coupling yang dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat lengkap. Ya, jalan, penghubung hub kayak pelabuhan, kemudian pengolahan air bersih, kemudian elektrikalnya, energinya, bangunannya, waduh luar biasa. Di Indonesia tidak banyak ya. Tapi ada lah, cuma tidak tumbuh banyak itu, sehingga tidak menjadi pendorong bagi konstruksi. Lalu special purpose ya, hotel, ya, bioskop, kantor-kantor, bangunan, yaitu properti yang spesial. Artinya tidak hanya untuk properti saja. Itu juga kalau pertumbuhan, maka construction tumbuh kan gitu ya. Orang bikin hotel, orang bikin kantor, ya. Pemerintah bikin, nah itu ibu kota baru itu kan perkantoran itu ya. Selain tidak hanya perkantoran, lengkap semua properti ada di situ. Tapi tahap pertama kan perkantoran. Tahap pertama kan komersial paling belakang. Itu hiduplah construction. Kemudian beberapa civil work dan infrastruktur, ya, itu menjadi pendorong juga. Ya. Bangunan air, kalau ada jembatan, ada bendungan, saluran air dibuat, rusak, dibangun lagi, itu menjadi pendorong bagi pasar construction. Jalan, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun KA, kereta api, perbaikan tanah, terowongan, dan macam-macam ya. Itu menjadi pendorong untuk construction. Jadi ini bentuk-bentuk dari bangunan yang mendorong konstruksi itu ada. Nah, inilah bangunan sipil sebenarnya. Produknya. Ini gambar-gambarnya, tapi udah kuno, kita lewati saja ya. Tapi ini meskipun kuno, mungkin kalian juga sudah tahu belum? Three Gorges Dam, ya. Dam terbesar, dam hidroelektrik ya. Tapi ada dam yang lebih besar, tapi bukan. Kalau yang hidroelektrik itu yang ini, ya. Three Gorges Dam di Cina. Ya. Sampai saking besarnya, ya karena membuat elevasinya tidak sama antara elevasi antara dua sisi, maka dibuatkan lift kapal. Ya, elevasinya kan beda ya. Ini saya kira saya bisa nih ngoret-ngoret. Oh, saya bisa ngoret-ngoret. Nah ini elevasinya beda. Jadi ini kan dam ya, biru ini. Kan ada yang di atas airnya, terus ada yang di bawah gini kan, kanannya dam ya. Jadi kan padahal ini membendung sungai terbesar di Cina yang sebagai transportasi air yang sangat besar, yang sangat padat. Kan kapal harus lewat ya. Kalau kapal di atas ini ya, yang biru ini ya, saya oret-oret. Terus mau turun ke bawah dia apa? Kapal yang mau di bawah, yang mau naik ke atas gimana? Bikinkan lift kapal ini. Sampai seperti itu. Lift kapal itu artinya yang dari atas masuk ke lift, ya. Terus airnya dikurangi sampai ke bawah, lewat. Kalau yang dari bawah masuk ke lift, ditambahin air sampai levelnya sama, terus lewat. Jauh lebih kompleks daripada terusan. Terus ini bangunan gedung Burj Dubai ya. Banyak ya sekarang, yang tertinggi masih Burj Al Dubai ya. Sampai sekarang. Kalau yang kompleks ini NES ya, untuk bangunan. Mulai dari tapaknya pengolahan sampai dia menjadi stadion yang cukup kompleks ini, bangunan Birdnest. Strukturnya cukup kompleks. Jadi minggu depan saya putarkan yang strukturnya kompleks ya. Yang bangunan miring atau stadion yang kompleks lah. Stadion yang ada liftnya sampai di atas stadion. Jadi kita bisa lihat pertandingan sepak bola dari atas stadion pakai lift itu, eskalator. Kemudian jembatan. Jembatan ini inovasi jembatan sudah sangat banyak ya. Suramadu itu termasuk kecil kalau untuk produk jembatan. 5 kilo. 25 kilo banyak ya.
yang di tengahnya ada hotel juga ada, di tengah lautan. Macam-macam jembatannya kita diskusikan juga. Nah, ini di tengahnya ada hotelnya, ada mallnya. Ya. Nah ini, ya. Ini kan di tengah-tengah. Ya, ini ada komersial di tengah lautan. Jadi karena berkilo-kilo, yang second bridge Pineng saja 30 kilo. Berapa lama tuh? Lama sekali ya. Kan capek ya. Istirahat dulu lah. Gitu. Istirahat nge-mall dulu di tengah lautan. Ada ini. Lalu Smart Tunnel. Ini yang tadi saya bilang. Ini drainase yang biru ini. Saya gedein lagi lah. Saya warna merah aja. Supaya ini drainase ya. Drainase. Kemudian ini transportasi. Ya. Transportasi. Kalau suatu saat banjir besar, transportnya ditutup. Jadi seluruh tunnel ini menjadi drainase. Ya, lalu ada bandara. Ya ini gambaran saja umum lah, meskipun sudah kuno-kuno. Nah minggu depan kita yang baru-baru kita lihat. Ya, baik. Ya, buat mahasiswa peserta mata kuliah ini, mengemban bangunan sipil, saya kira waktunya sudah selesai ya, 12.40. Sebentar, saya agak takut ini membuka. Lama tidak membuka. Ya. Baik, buat seluruh peserta mata kuliah ini, mahasiswa, kita cukupkan untuk minggu pertama, yaitu pengantar perkuliahan. Moga-moga sudah cukup memberi gambaran seperti apa, ya. Kemudian materinya juga seperti apa, sudah memberi gambaran. Minggu depan kita start dengan pengenalan bangunan sipil dan inovasi konstruksi yang ada di bangunan sipil, ya, supaya kalian lebih mengerti kira-kira apa yang harus Anda desain nantinya, dan ada gambar dalam tugas atau besok kalau Anda berprofesi sebagai orang sipil. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya, terus jaga kesehatan dan terus semangat ya. Jumpa lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yuk semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk.